PPDB ini kembali kisruh, orang tua murid sampai turun ke jalan. Mungkin awalnya seperti apa, Bu? Bagaimana respon dari Kemdikbud soal PPDB 2020 ini? Oke, jadi mengenai jalur yang kami atur di dalam Permendikbud 44 ini memang berbeda dengan yang Permendikbud yang lalu, ya. Jadi sekarang ada 4 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, Betul. perpindahan orang tua, dan prestasi. Tahun lalu afirmasi itu masuk di dalam zonasi, ya. Jadi sekarang afirmasi dimungkinkan di luar zonasi. Ya. Nah, sehingga tahun ini dengan masuknya afirmasi, maka jika ada sisa kuota dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua, maka itu digunakan untuk jalur prestasi. Karena kan minimal kan zonasi 50%, orang tua masih 5%, yaitu 15% afirmasi kan. Ya. Jadi kalau misalkan afirmasi ini ingin ditambah, maka yang dikurangi harusnya jalur prestasi, bukan mengurangi jalur zonasi. Karena jalur zonasi minimal 50% gitu. Oleh karena itu, memang yang seleksi umur selama ini ketika kami menerapkan pertama kali jalur zonasi dalam Permendikbud 17 ya, itu memang seleksinya ternyata kami kan hanya ingin menggunakan jarak gitu ya, menggunakan jarak. Nah, sampai dengan Permendikbud yang 2019 terakhir sebelum 44. Jadi pada waktu untuk tahun ajaran 2019 kami hanya menggunakan jarak. Ternyata dalam pelaksanaannya selalu digunakan nilai. Sehingga keluhan dari orang tua, masukan ini tidak ada bedanya dengan jalur prestasi. Oleh karena itu di Permendikbud 44 kami memasukkan khusus untuk jalur zonasi, kuota dari yang terakhir, sisa kuota terakhir itulah digunakan umur. Karena memang batasan umur diatur dari Undang-Undang dan PP 17. Nah, jadi misalkan begini, dalam zonasi 1 ada 2 SMA yang ditetapkan untuk 10 kelurahan misalkan dari 2 kecamatan. Saya hitung gampang saja. Daya tampung di SMA 1-2 ini misalkan 150 gitu ya. Daya tampung untuk kelas 10-nya. Sedangkan calon pesertanya dari kelurahan 1 sampai dengan 10, yang terdekat itu kelurahan 1. Kita urut gampang. Yang 10 itu yang paling jauh misalkan. Ya, karena ini tadi daya tampungnya 150. Nah, ternyata kuotanya ini anak-anak itu 180. Ya, Pak, 180 kan. 180. Lalu anak dari kelurahan 1 sampai dengan kelurahan sampai dengan kelurahan 9 misalkan, jumlahnya 100. Kan gitu ya. Ya. Jadi kan memperebutkan 50 dari kuota anak yang 80 di jalur di zonasi terakhir di kelurahan 10 ya, Pak. Ya. Nah, 80 ini memperebutkan 50 bangku kan. Itu yang diseleksi dengan umur mana yang tertua. Oke. Nah, jadi mungkin dari 80 itu ternyata rentang umur mereka hanya sekitar 17, 18, nah itu dia yang seleksi. Jadi nggak harus yang 21 tahun gitu. Karena memang mengapa kita atur SMA sampai dengan 21 tahun? Karena kita kan melihatnya Indonesia, Pak. Ya, di mana SD kelas 1 di Papua itu ada yang masih masuk umur 11 tahun. Kelas 1 itu ya? Iya, gitu kan. Atau ada yang masih masuk maksimal paling cepat mereka umur 9 tahun itu di Jayapura. Nah, waktu kami kunjungan ke sana bersama Komisi 10 setahun lalu atau 1 tahun setengah yang lalu. Nah, itu. Jadi artinya kita kan harus melihat seluruh seluruh Indonesia, tidak hanya bisa melihat Jakarta. Jadi memang seharusnya seleksi untuk zonasi tidak dari awal. Kalau yang kelurahan 1 sampai dengan kelurahan tadi 9 itu otomatis masuk saja. Karena dia diseleksi dengan jarak sudah dianggap terdekat kelurahan 1. Ya, Pak. Kecuali dia bisa pakai Google Map bisa mendeteksi. Tapi kalau Jakarta tidak menggunakan Google Map, tidak bisa mendeteksi jarak sedekat mungkin dengan meter gitu ya, maka kelurahan itu ditetapkan kelurahan 1 sampai dengan kelurahan 10, yang terjauh adalah kelurahan 10. Makanya di kelurahan 10 ini, karena jaraknya sama kan dianggap, Pak, anak yang tadi, yang memperebutkan 50 bangku itu saja yang diseleksi dengan umur, bukan dari kelurahan 1. Itu yang kami maksud dalam Permendikbud 44. Karena kalau diseleksi dengan nilai, tidak ada bedanya dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ya. Jadi poinnya adalah Kemdikbud melihat bahwa pengaplikasiannya di daerah, terutama mungkin untuk Jakarta, itu ada yang salah, begitu, Bu? Iya, kalau dari juknisnya memang ada yang berbeda dengan Permendikbud 44 di pasal 25 kan. Tapi secara umum misalnya Bu Retno kira-kira melihat ini tetap ada sesuatu yang kurang pas, ataukah memang ini justru hanya penerapannya saja yang salah di DKI?
Iya, karena sebenarnya gini ya, kalau KPAI kan posisinya dari awal adalah mendukung zonasi, karena kami melihat bahwa ini kebijakan pemerintah justru yang sangat positif di mana pendidikan tidak dijadikan pasar bebas. Tapi Hmm. bagaimana negara mengatur, mengelola ini sehingga semua kaya, miskin, pintar, tidak pintar itu bisa melakukan akses terhadap pendidikan. Bagi kami ini justru negara memang harus hadir pada posisi ini sehingga hak atas pendidikan itu betul-betul dijamin oleh pasal 31 tadi gitu. Jadi ini memang fungsi negara. Atas dasar itu kami memang mendukung. Nah, karena kondisi Jakarta, Jakarta itu justru selama ini lebih mengutamakan nilai memang dibanding kemudian menggunakan yang sekarang. Nah, yang Hmm. sekarang ini untuk pertama kalinya mereka tidak memprioritaskan nilai pada setiap jalur gitu. Nah, dari satu sisi itu sih itu sebenarnya kami apresiasi juga gitu bahwa Hmm. Ya, setelah ya. 4 tahun pelaksanaan mereka akhirnya mau menerapkan yang tidak berbasis nilai. Artinya yang semula anak-anak keluarga tidak mampu sering tersingkir, kali ini mereka mendapatkan tempat gitu. Nah, tetapi kan perlu diingat kalau kemudian akhirnya usia yang pertama, nah akhirnya Hmm. memang lebih banyak keluarga yang tidak mampu yang tertampung. Nah, sekarang itu kan punya potensi mereka yang kemudian dari keluarga yang mungkin bisa terkategori kaya, tetapi kemudian masuknya lebih muda. Nah, sekolahnya dari SD gitu, akhirnya dia menjadi tersingkir. Nah, kan kita nggak mau juga. Mereka kan harusnya kalau Hmm. menggunakan jarak tadi, seperti Bu Katarina katakan, ya kalau dia udah deket, mau dia umurnya berapapun, dia akan masuk kan. Kalau jaraknya benar Ya, gitu loh. ya, ya, Jadi ya. kalau jarak di lokasi itu ya anak yang di situ umurnya 17 ya akan masuk, yang umurnya 12 juga pasti akan masuk.